Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Pak Iwan dalam pelajaran pelayanan farmasi. Belajar kita hari ini tentang sediaan obat bentuk aerosol. Apa itu aerosol? Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan dan berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Keuntungan penggunaan aerosol antara lain: 1. Mudah digunakan dan memerlukan sedikit kontak dengan tangan. 2. Bahaya kontaminasi atau kemasukan udara dan penguapan selama tidak digunakan tidak ada karena wadahnya tertutup kedap. Ketiga, iritasi yang disebabkan pemakaian topikal berkurang. Yang keempat, takaran yang dikehendaki dapat diatur. Yang kelima, bentuk semprotan dapat diatur. Aerosol terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, wadah. Wadah dapat dibuat dari kaca, plastik, logam, atau kombinasi dari bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut juga harus memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan wadah kaca harus dari kaca yang tahan tekanan. Yang kedua, logam yang digunakan adalah baja tahan karat, aluminium, atau baja berlapis timah. Yang ketiga, plastik yang digunakan untuk melapisi wadah yang terbuat dari kaca harus aman, dan plastik yang digunakan untuk melapisi wadah yang terbuat dari logam harus dapat mencegah karatan. Yang kedua adalah katup. Katup digunakan untuk mengatur pengaliran keluar zat berkhasiat dari propelan. Katup dibuat dari karet, plastik, aluminium, atau baja tahan karat dan harus inert atau tidak bereaksi dengan zat apapun. Jika perlu, katup dapat dilengkapi dengan pengatur dosis yang dapat memberikan dosis tertentu secara teliti. Katup memungkinkan propelan keluar bersama-sama dengan zat berkhasiat atau formulasi agar tercapai sifat semprotan yang tepat dan membantu mencapai keseimbangan tekanan yang dikehendaki ketika aerosol digunakan. Yang ketiga adalah propelan. Propelan adalah zat penghasil tekanan dalam sistem aerosol, sehingga dapat mendorong bahan dari wadah, dan kombinasinya dengan komponen lain dapat mengubah bahan menjadi suatu bentuk fisika yang dikehendaki. Propelan merupakan gas yang dicairkan atau dimampatkan hingga tekanan uapnya lebih besar daripada tekanan luar. Propelan dalam sediaan aerosol dapat berupa hidrokarbon, terutama derivat kloro dan fluoro, dari metana dan etana, hidrokarbon berbobot molekul rendah, misalnya butana dan pentana, dan gas yang dimampatkan, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan dinitrogen monoksida. Propelan sebaiknya memiliki sifat melarutkan yang baik. Keempat, aktuator. Aktuator merupakan bagian yang berhubungan dengan tangkai katup yang jika ditekan atau digerakkan, katup akan terbuka dan zat berkhasiat atau formulasi akan menyemprot ke daerah yang dikehendaki. Yang kelima, pelarut pembantu. Pelarut pembantu digunakan untuk memperbaiki kelarutan suatu zat berkhasiat atau formulasi dalam propelan. Untuk mendapatkan sistem satu fase cairan, pelarut pembantu harus dapat larut dalam propelan. Bahan yang sering digunakan adalah etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.